kemudian 610 finishing mill, laminar cooling, down filler. Kita langsung masuk aja Pak Presiden. Jadi ini investasinya 521 juta US dollar. Baru. Bergeser ke roughing mill, ini mulai ditipiskan. Jadi nanti produk HRC ini akan digunakan untuk nantinya bisa untuk otomotif. Gitu. Ujungnya. Karena ini berupa hot roll coil namanya. Nah, kemudian dari sini ini mulai dia berjalan ya. Prosesnya ini monggo Pak. Ini proses pertamanya. Jadi dibersihkan dulu mill scale-nya, terus kemudian masuk ke dalam, ini ditipiskan. Ya. Setelah ditipiskan berlanjut ke proses selanjutnya. Di sini masih belum ada perubahan mechanical daripada struktur bajanya. Baru kemudian di sebelah sana baru diproses lagi. Monggo Pak. Iya, iya. Ini bolak-balik. Kalau pabrik baja memang biasanya itu suaranya sangat kencang, kemudian banyak sekali partikel-partikel. Gitu. Tapi kita berusaha, ini mungkin pabrik baja terbersih Pak. Saya tahu waktu itu Pak Presiden sangat concern dengan kebersihan waktu kami di Pindad. Ini nanti panjangnya bisa 1 kilometer. Panjang gulungannya. Ini kapasitas kita Pak, kapasitas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marinvest, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, dan juga Pak Pramonanu, Sekretaris Kabinet. Ya, baik. Baik, kami sampaikan Pak Presiden, sekarang kita berada di control room hot strip mill nomor 2, dan control room ini merupakan single control room, artinya seluruh proses produksi dari ujung sampai ujung itu dikontrol di ruangan ini, Pak. Dan kami monitor dari CCTV dengan 20 monitor ini, sehingga kita full monitoring di sini dan full control di sini. Dan concern kami di sini juga kualitas, Pak. Kualitas dalam hal parameter proses produksi, kami monitor semua di sini dengan 3 operator ini, Pak. Ada Mas Umar, ada Mas Yusuf, dan juga ada Mas Endar, dan juga ada supervisor shift Mas Esa, Pak. Nah, sebagai gambaran, Pak, hot strip mill nomor 2 ini merupakan teknologi Jerman dengan teknologi yang termutakhir, Pak, dan kualitasnya sangat tinggi, Pak. Jadi kami bisa memproduksi kualitas untuk produk otomotif dengan spesifikasi yang high strength, surface quality yang sangat ketat, dan juga toleransi yang sangat tinggi, Pak. Jadi alhamdulillah kami bisa memproduksi itu baik untuk pasar domestik dan juga pasar ekspor, Pak. Nah, sebagai gambaran untuk yang Mas Umar, Pak, ini mengontrol yang heating furnace dan juga roughing mill tadi, mereduksi tebal, Pak. Yang roughing mill itu mereduksi tebal dari 20-25 cm menjadi hanya 3-5 cm, Pak. Jadi tebalnya kita reduksi dulu. Setelah itu lebar itu awalnya 600 sampai 600 mili sampai 1700 mili atau sekitar 1,7 meter menjadi sekitar ini, Pak, apa namanya, reduksi 100 mm, Pak. 100 mm artinya dari 600 menjadi 500, 1700 menjadi 1600, Pak. Seperti itu untuk yang roughing mill dan juga vertical ledger. Berikutnya fasilitas utama berikutnya adalah finishing mill, Pak. Kalau tadi kita sudah reduksi tebal menjadi 30 sampai 50 mm atau 3 sampai 5 cm. Nah, ini terakhir finishing, Pak. Jadi kita akan mereduksi tebal menjadi spesifikasi yang diinginkan oleh customer kami. Jadi sekitar 1,4 mili sampai 16 mili, Pak. Jadi sangat tipis, dan ini tertipis di Indonesia, Pak. Jadi kita reduksi dari yang tadi slab sekitar 200 sampai 250. Nah, ini prosesnya, Pak, sudah kita tebalnya sekitar 30-50 mili menjadi di sini sekitar 1,4 sampai 16 mm. Dari ujung ke ujung kita tahu kualitasnya lewat ini, Pak. Jadi kita tahu surface quality-nya ujung ke ujung, real time, Pak, dan untuk semua profil parameternya, Pak. Jadi dimensi, terus ketebalan, dan yang lain-lain, Pak. Jadi insya Allah kita bisa mengendalikan kualitas dengan sangat baik. Kalau dulu yang kita produksi bisa buat otomotif, tapi untuk parts-parts yang bukan yang kita inginkan yang paling banyak, Pak. Yang paling banyak itu kan di bodinya. Kalau yang di dalamnya itu kan ada yang kayak chassis apa kita buat itu kita ke hino apa tuh dari kita. Nah, tapi ini yang sekarang kita targetkan adalah untuk bodinya, gitu. Karena yang paling banyak itu bodinya. Satu mobil itu kan kurang lebih sekitar 1 ton, nanti semua chassis, bodi semuanya. Iya. Sini bisa. Terima kasih Pak Jokowi, Ibu Puan, terima kasih banyak. Pak Lut, makasih. Bapak, makasih. Arif,
Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Duta Besar Republik Korea, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para anggota DPR RI, Gubernur Provinsi Banten, undangan lainnya yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Selamat datang di kawasan industri Krakatau pada acara peresmian Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel Persero Tbk. Hadirin sekalian, Hot Strip Mill 2 ini merupakan pabrik baja pengerolan kanai panas dengan teknologi otomasi 4.0 terkini yang hanya terdapat di 2 negara di dunia dan telah berhasil memproduksi hot roll coil tertipis di Indonesia. Bapak dan Ibu, mengawali acara pada pagi hari ini, laporan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Bapak Silmi Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Menko Marinvest, Bapak Luhut, Bapak Menteri BUMN, Pak Erik, kemudian Menteri Investasi, Adinda Bahlil, kemudian ada Bapak Mensesnek, Bapak Pratikno, Gubernur Provinsi Banten, Bapak Wahidin Halim, Duta Besar Republik Korea, yang saya hormati para tamu undangan, Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dalam acara peresmian pabrik hot strip mill kedua PT Krakatau Steel Persero Tbk. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Presiden pada pagi hari ini untuk meresmikan pabrik hot strip mill kedua Krakatau Steel. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Puan Maharani yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Hal ini tentu menambah kebahagiaan kami keluarga besar Krakatau Steel karena cikal bakal Krakatau Steel tidak lepas dari peran besar Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, dalam menggagas dan mewujudkan industri baja di Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1962 dengan nama Proyek Baja Trikora. Bapak Presiden dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan baik ini kami melaporkan bahwa kami telah menyelesaikan pembangunan pabrik hot strip mill kedua pada bulan Mei 2021, yang mana sebagian masa pembangunan kita mesti bertarung dengan COVID-19 yang barang tentu menyulitkan proses penyelesaian pabrik ini. Tapi alhamdulillah kita dapat selesaikan di saat pandemi. Pabrik hot strip mill kedua Krakatau Steel dibangun dengan investasi 7,5 triliun rupiah di atas lahan 25 hektar dengan kapasitas produksi 1,5 juta ton per tahun. Sehingga total produksi HRC atau hot roll coil Krakatau Steel menjadi 3,9 juta ton per tahun. Dan pabrik ini adalah pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan produk hot roll coil dengan ketebalan 1,4 mm. Pembangunan pabrik ini selain meningkatkan kapasitas produksi nasional, juga dalam rangka meningkatkan daya saing produk baja produksi Indonesia. Hal ini terjadi karena pabrik baru ini lebih efisien, bisa memangkas biaya operasi sebesar 25%. Kemudian daripada itu, pabrik ini juga menggunakan teknologi otomasi terkini 4.0. Produk yang dihasilkan pun memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu, produk HRC, HSM2 nantinya akan diutamakan untuk mengisi pangsa pasar otomotif yang membutuhkan kualitas baja terbaik. Hal ini tentu seiring dengan rencana Indonesia untuk menjadi salah satu pusat produksi mobil listrik dunia. Ini akan berdampak pada penghematan devisa serta memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Dengan diresmikannya pabrik hot strip mill kedua ini, Krakatau Steel telah memasuki babak baru dalam mewujudkan pembangunan klaster baja 10 juta ton di Cilegon. Insya Allah klaster baja 10 juta ton akan terrealisasi karena pada tahun 2022, Krakatau Steel bersama dengan POSCO Korea akan melakukan investasi baru yang besarnya sekitar 700 juta US dollar dalam memproduksi produk turunan HRC. Dan dilanjutkan dengan investasi sebesar 3 miliar US dollar untuk menambah fasilitas produksi baja di hulu. Bapak Presiden dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, kami yakin konsumsi baja nasional akan semakin tumbuh seiring dengan pembangunan infrastruktur, industri dalam negeri, dan perekonomian Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun saja dari 2014, konsumsi baja per kapita tumbuh dari 50 kg per kapita per tahun menjadi 71 kg per kapita per tahun. Artinya
Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, terjadi peningkatan konsumsi baja nasional yang sangat signifikan, sekitar 40%. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Demikian yang dapat saya laporkan kepada Bapak Presiden. Terima kasih atas perhatian Bapak. Lebih kurangnya kami menyampaikan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama penayangan video transformasi BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN telah menjadi bagian penting pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan tantangan, menjadikan transformasi sebagai keharusan. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Sesuai strategi baru Kementerian BUMN di akhir November 2019, transformasi di BUMN telah menunjukkan hasil nyata. Transformasi yang membuat kami mampu terus berkontribusi maksimal bagi pendapatan negara. Walau di tengah tekanan keuangan pada masa pandemi, di tahun 2020 kami mencatatkan kontribusi sebesar 375 triliun rupiah. Kontribusi yang terdiri dari dividen 44 triliun rupiah, pajak 245 triliun rupiah, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya sebesar 86 triliun rupiah. Transformasi yang membangun ketahanan bangsa dan daya saing hingga mancanegara, seperti penggabungan 3 bank syariah BUMN dalam BSI, bank syariah terbesar di Indonesia yang modern dan berdaya saing global. Reorganisasi Pertamina dengan 6 subholding yang meningkatkan kinerja dan ketahanan energi bangsa. Pembentukan holding ultramikro agar yang ultramikro dan prasejahtera naik kelas. Transformasi dan restrukturisasi juga dilakukan agar BUMN tangguh dan tumbuh, seperti yang ditunjukkan PTPN dan Krakatau Steel. Restrukturisasi di PTPN menunjukkan hasil signifikan, tumbuh, positif, dan berkelanjutan. Sementara setelah 8 tahun dalam keterpurukan, Krakatau Steel berhasil bangkit dan menguat. Industri baja dan besi merupakan salah satu industri strategis nasional yang kita perlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Impor baja sudah masuk ke peringkat 3 besar impor negara kita. Ini tidak dapat kita biarkan terus. Kita perlu segera mendorong industri baja dan besi makin kompetitif, kapasitas produksinya makin optimal, sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaharuan teknologi permesinan, terutama di BUMN industri baja harus terus dilakukan. Kini, transformasi Krakatau Steel memasuki babak baru. Hot strip mill kedua resmi beroperasi, menambah kapasitas produksi 1,5 juta ton per tahun, menjadi total 6,9 juta ton per tahun. Memenuhi kebutuhan nasional, mengurangi impor, dan menghemat devisa demi Indonesia. Semua ini bukti nyata, tekad kami sekuat baja, bertransformasi untuk Indonesia. BUMN
untuk Indonesia. Selanjutnya, laporan Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, terima kasih Pak atas kedatangannya. Yang terhormat Ibu Puan Maharani, Ketua DPR Republik Indonesia, terima kasih Ibu atas kedatangannya. Tentu kehadiran juga hari ini Pak Menko, Pak Luhut, terima kasih Pak. Lalu kehadiran juga Pak Mensesnek, Pak Pratikno, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil, dan juga melalui Vicon kami mengundang Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus, dan Menteri Perdagangan, Pak Muhammad Lutfi, Bapak. Dan tentu terima kasih juga atas kehadiran Bapak Gubernur, Pak Wahidin yang hadir hari ini. Lalu juga Pak Wali Kota, Pak Heldi, dan tentu yang sangat spesial, Ambassador of the Republic Korea, Mr. Park Tae-sung yang hadir hari ini. Dan tentu para anggota DPR Komisi 6 yang merupakan bagian dari tupoksi daripada BUMN itu sendiri. Dan tentu para hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bagaimana kita diminta untuk memperbaiki daripada kinerja BUMN, tidak hanya di manajemen dan tentu di keuangan BUMN. Dan juga transformasi yang sangat penting pada saat bagaimana COVID terjadi dan yang terpenting juga pasca COVID. Dan dipastikan transformasi ini diminta Bapak bagaimana kita terus meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, dan juga penyimbangan daya saing kita sebagai negara di pasar domestik maupun internasional. Tentu apa yang menjadi amanah kami hari ini Bapak, kita bisa sampaikan beberapa hal, apakah itu dari segi transformasi ataupun restrukturisasi. Kita terus juga menjaga bagaimana secara korporasi kita memberikan kontribusi yang besar kepada negara yang seperti tadi sudah disampaikan dengan angka 375 triliun untuk tahun 2020, dan kita upayakan walaupun pasca COVID ini nanti kita coba tingkatkan secara bertahap. Tetapi yang terpenting Bapak Presiden juga menekankan bagaimana pelayanan publik itu harus tetap ditingkatkan. Tentu Bapak Presiden dan Ibu Ketua DPR yang terhormat, transformasi yang sudah terjadi di Bank Syariah Indonesia itu merupakan penggabungan dari 3 bank himbara, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan juga BNI Syariah. Alhamdulillah ini pertama kali di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Indonesia mempunyai bank syariah yang masuk 10 besar dari bank di Indonesia. Dan dari laporan yang kami lihat dan kami telusuri, memang pertumbuhan dari pendanaan syariah ini performance-nya saat ini lebih baik daripada bank konvensional, di atas beberapa persen. Nah, ini juga meyakinkan bagaimana bank syariah ini juga bisa bermanfaat sebagai alternatif keuangan syariah untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dan kita ingin juga dalam 5 tahun ke depan bank syariah ini bisa terus menjadi footprint Indonesia di berbagai negara seperti di Saudi Arabia dan ataupun beberapa negara seperti UAE, supaya kita juga bisa secara global punya bank syariah. Yang kedua, tentu Bapak Presiden dengan yang minggu lalu sudah diluncurkan Pertamina sebagai holding yang mempunyai 6 subholding sesuai dengan rapat terakhir Bapak Presiden yang ditargetkan waktu itu saya ingat pada bulan Juli, dan ini telah berhasil Bapak. Dan kalau kita lihat sendiri performance-nya luar biasa, dengan kita memfokuskan masing-masing subholding dan menjadikan ekspertis yang terbaik. Di hulu sendiri kemarin ada potensi temuan baru gas dan minyak, yaitu 204 juta barel. Ini sungguh menggembirakan dikala kita terus menurun daripada produksi daripada nasional kita. Dan di hulu sendiri itu sekarang di quarter 2 kemarin
di bulan Juni itu untung 1 miliar Bapak, dan ini terus kita lakukan. Yang selama ini juga kilang dan petrochemical menjadi beban, kemarin sudah untung 280 juta. Nah ini kita akan pastikan sub-sub holding ini menjadi fondasi yang kuat juga untuk Pertamina menuju valuasi 100 miliar US dollar. Karena memang Pertamina sendiri sudah masuk global 500 perusahaan terbesar. Jadi tidak ada istilah turun tapi harus terus naik. Dan ini kita penting fondasinya kita jaga supaya di 2024 kita bisa punya penjualan 92 miliar dan keuntungan di 8 miliar sehingga valuasinya bisa 100 miliar US dollar. Dan tentu yang lainnya untuk ultramikro, bagaimana kita menggabungkan BNI, Pegadaian dan juga PNM sebagai satu kesatuan, di mana kalau kita lihat memang masih ada dari 57 juta UMKM, 30 juta masih belum bankable atau belum masuk bank. Dan yang ini kita terus bisa tekankan terjadi kekuatan sendiri sehingga dananya mudah, pendanaannya mudah dan juga tingkat bunganya turun. Yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan contohnya Mekar. Dalam 1,5 tahun terakhir Mekar ini tumbuh 5,2 juta. Jadi totalnya sekarang 10,8 juta atau lebih tinggi daripada Grameen Bank yang tadinya kita belajar 9,1 juta. Dan ini menjadi kekuatan sendiri bagaimana kita pastikan juga UMKM ini menjadi fondasi seperti yang Bapak Presiden maukan sampai ke angka 30%. Terakhir Bapak, kita ingin menyampaikan restrukturisasi yang ada di BUMN. Tentu kita bisa membuktikan bahwa hutang BUMN yang direstrukturisasi ini menjadi produktif. Jadi tidak hanya sekedar restrukturisasi memanjangkan daripada cicilan dan bunga, tetapi ini tetap ditransformasi. Alhamdulillah PTPN ini penjualannya meningkat 37%. Yang tadinya tahun ini target rugi itu 1,4 triliun, di Agustus kemarin saya cek Bapak dan saya pastikan itu untungnya sudah 2,3 triliun. Jadi tentu para bank yang memang tadi melakukan restrukturisasi itu confident bahwa restrukturisasi ini benar berjalan, terjadi efisiensi, perubahan manajemen dan refocusing kepada kekuatannya, yaitu kelapa sawit dan nantinya tentu gula. Yang seperti kemarin Bapak Presiden minta saya lihat di Banyuwangi sudah Pak, rendemennya sudah 8 sekarang, tidak jadi 4 dan 5,5. Dan nanti di Banyuwangi kita juga akan membagikan tadi bibit gratis untuk kelapa sawit yang baik kepada para petani. Jadi kolaborasi antara kami dengan petani kita tingkatkan Bapak. Dan yang terakhir tentu Krakatau Steel. Ini ada manajemennya, di sini saya mengucapkan terima kasih daripada jajaran komisaris dan direksi. Sesuai dengan restrukturisasi memang mereka harus melakukan 3 tahapan Bapak. Dan tentu tahapan ini sudah berhasil 1 dan 2. Dan kalau kita lihat sekarang performance-nya yang selama ini Krakatau Steel itu rugi 8 tahun terakhir, ini sekarang sudah untung 800 miliar. Tetapi saya bilang kepada manajemen jangan berpuas diri karena ini penting bagaimana tentu kita terus tingkatkan daripada performance daripada Krakatau Steel sendiri. Itu saja dari kami Bapak, jadi mohon dukungan dari Bapak untuk transformasi dan tentu kepada Ibu Ketua DPR dan kebetulan ini ada Komisi 6 yang sekarang sedang juga mengawal rencana Undang-Undang BUMN Bapak, yang dimana kita ingin pastikan BUMN ini tetap lebih baik dan bisa berkompetisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Hot Strip Mills 2 PT Krakatau Steel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani,
Yang saya hormati, Yang mulia Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Bapak Pak Tae-chung. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI yang hadir, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Banten beserta Wali Kota Cilegon, dan yang saya hormati Direktur Utama beserta seluruh jajaran direksi serta jajaran komisaris PT Krakatau Steel Group, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Walaupun di masa pandemi, proses transformasi BUMN tetap terus kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, pembentukan holding dan subholding, sampai dengan pembentukan klaster-klaster industri strategis. Saya kira tadi dipaparkan secara simpel dan cepat dan semua kita tahu arahnya kemana. Transformasi BUMN menjadi keharusan agar BUMN kita ini menjadi BUMN yang kelas dunia, yang semakin profesional, yang semakin kompetitif, yang semakin menguntungkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan di negara kita, serta berkontribusi lebih besar pada pendapatan negara. PT Krakatau Steel juga terus melakukan transformasi dan terus melakukan restrukturisasi. Pak Menteri BUMN tadi menyampaikan Krakatau Steel saat ini sudah semakin sehat, karena memang sebelumnya kurang sehat. Produksinya juga semakin lancar. Industri ini sangat strategis. Oleh sebab itu, saya memberikan perhatian besar pada industri baja ini. Produk yang dihasilkan sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh industri-industri lain. Artinya nanti akan mengurangi semakin banyak impor kita dari negara-negara lain. Dan merupakan salah satu pilar penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena konsumsi baja kita sangat besar. Kalau kita tahu konsumsi baja sangat besar, jangan dibiarkan ini dimasuki produk-produk dari luar. Dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bukan hanya karena pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan industri yang lainnya yang nanti juga membutuhkan baja, utamanya industri otomotif. Dan selama 5 tahun terakhir kebutuhan baja kita meningkat hingga 40%. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Hal ini dipacu oleh pembangunan infrastruktur yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan saksikan peresmian hot strip mill 2 dari PT Krakatau Steel yang menggunakan teknologi modern dan terbaru di industri baja. Dan hanya ada 2 di dunia. Pertama di Amerika Serikat dan yang kedua di Indonesia, yaitu di Krakatau Steel. Tadi saya sudah melihat ke dalam proses produksinya dan betul-betul memang teknologi tinggi. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot roll coil
HRC sebesar 1,5 juta ton per tahun, merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium. Produksinya akan terus kita tingkatkan hingga nanti mencapai 4 juta ton per tahun. Dan dengan beroperasinya pabrik ini, kita akan dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri. Jadi enggak ada lagi impor-impor yang kita lakukan. Ini yang kita harapkan. Sehingga sekali lagi akan menekan angka impor baja negara kita yang saat ini berada pada peringkat kedua komoditas impor Indonesia. Sehingga kita harapkan nanti bisa menghemat devisa 29 triliun rupiah per tahun. Ini angka yang sangat besar sekali. Saya pesan agar kualitas produk yang dihasilkan tidak kalah dengan produk impor, bisa memenuhi kebutuhan dunia industri kita di negara kita. Dan saya yakin nantinya akan menjadi komoditas yang mampu bersaing di pasar regional dan pasar global. Saya titip kepada para menteri untuk terus mendukung para pelaku industri baja dan besi, mendukung BUMN kita agar menjadi profesional dan terus menguntungkan untuk mewujudkan klaster 10 juta ton industri baja di Cilegon ini yang ditargetkan akan terrealisasi di tahun 2025. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel Tbk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Menko Marves, Menteri BUMN, Gubernur Provinsi Banten, dan Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Hadirin sekalian, demikianlah peresmian Hot Strip Mills 2 PT Krakatau Steel Tbk, pabrik baja dengan teknologi otomasi 4.0 terkini yang hanya terdapat di 2 negara di dunia oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Yusuf Priyanadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu. Saat ini kami hadir
dalam acara peresmian Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel Persero Tbk. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan barokah dan ridho-Mu. Semoga selalu menyertai kami. Ya Allah, Ya Zat yang Maha Rahman Rahim, dengan rahmat dan kasih sayang, kami mampu melaksanakan pembangunan ini. Rencana, pelaksanaan, dan hasil mutlak dalam kuasa-Mu. Semua keberhasilan yang Kau berikan dalam pembangunan ini sangat kami dambakan. Jadikan kami semua rakyat Indonesia yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikan momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan pembangunan di tanah air. Serta tambahkan ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan para syuhada. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara peresmian Hot Strip Mills 2 PT Krakatau Steel Tbk, pabrik baja yang memproduksi hot roll coil tertipis di Indonesia pagi hari ini telah selesai. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.